melakukan perbuatan akhirat. Kelihatannya lagi sholat, kelihatannya lagi puasa, kelihatannya lagi baca Quran, kelihatannya lagi duha, kelihatannya lagi tahajud, kelihatannya lagi ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jauh sebelum saya menyampaikan kata bicara ceramah agama malam hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita isti'dadu wastimdadun niyah. Jaga dan pasang kita punya niat. Semua yang hadir, saya mengajak terkhusus kepada diri Al-Fakir yang jauh-jauh datang ke tempat ini dari Depok, Sawangan, ke kampung Pabuaran. Jadi nggak terkecuali semua yang hadir, saya pertama ngajak pasang niat. Apaan Bu? Pasang niat Bu, semua yang hadir, terkhusus saya pribadi nih, termasuk semua jamaah, karena saya hadir kemarin salah satunya diundang sama tuan rumah, juga tuan rumah pasang niat. Hadirnya Pak Muzakir, kemudian Ustadz Robi ke rumah saya, ke tempat saya, itu semua para pengundang dan semua yang diundang kita pasang niat. Karena mohon maaf, kenapa saya ajak pasang niat dulu? Karena kapan kita sering dengar keterangan dari guru, Rasulullah pernah bilang bahwa amalan, perbuatan itu tergantung apa kata niatnya. Betul Bu? Jadi kita berpahala atau enggak, ini amalan kita malam hari ini yang udah luar biasa, tergantung apa yang menjadi niat kita nih. Makanya sayang-sayang kalau malam hari ini kita duduk kumpul malam hari ini, capek, lelah dan lain sebagainya kita sudah korbankan, kemudian kalau nggak mendatangkan pahala, naudzubillah. Makanya malam hari ini saya mengajak pasang niat. Yuk kita niat, yang pertama kita niat semua, nggak ada yang lain kecuali mencari ridho Allah Subhanahu, mencari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi, mencari ridho dari semua para aulia, terkhusus cari ridho dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah. Melalui apa yang kita lakukan malam hari ini, melalui ibadah silaturahim, ibadah tolabul ilmi, ibadah syiar agama, dan yang enggak kalah penting adalah ibadah mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengagungkan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Itu tuh. Jadi kita pasang niat datang kemarin ini karena kita ibadah cinta kepada Nabi. Karena kalau dalam bahasa kitab Qami'ut Tughyan yang menerangkan cabang-cabang iman, itu cinta Nabi, hubbun Nabi, masuk kepada cabang iman yang ke-14. Wahbub habibaka wa'azzim qadrahu. Kalau kata Ki Musannif, cabang iman yang ke-14 cinta kepada Nabi, cabang iman yang ke-15 mengagungkan kemuliaan Nabi besar Muhammad. Jadi salah satu niat menjadi inti malam hari ini, kita pengen menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kita tunjukkan kemuliaan Nabi itu ada, kemuliaan Nabi itu asli ada. Bahkan Nabi punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau dalam bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau bilang bahwa Nabi itu sahibud darajatil ulia, pemilik derajat yang sangat tinggi. Bahkan derajat beliau tidak bisa dikalahkan oleh Nabi yang lain. Kalau dalam bahasa Hamdalah kita sebut asyraful anbiya'i wal mursalin. Bahkan kata beliau, sampai malaikat muqarrabin belum bisa menandingi kemuliaan Nabi besar Muhammad.
lam yasilha nabiyyun wala malakun muqarrabun. Nabi besar sangat mulia dan kemuliaan Nabi jauh di atas malaikat muqarrabin. Itu kita kudu yakin tuh sebagai umat yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita kagak yakin Nabi punya kemuliaan tinggi. Saking tingginya kemuliaan Nabi, itu Nabi yang lain udah nggak ada. Nabi yang lain kemuliaannya di atas Nabi. Bahkan malaikat muqarrabin di atas Nabi. Tinggi lagi Nabi, masih di bawah Nabi. Maka kita sebagai umat Nabi kudu bersyukur. Yang namanya kita jadi umat Nabi, itu umat Nabi kita jadi berkeramat ini karena Nabi. Kalau baru cuman ummatun doangan, itu belum ada keramatnya. Ummatun, kalau kata ulama ahlul lughat, ummatun itu cuman jama'ur rijal, kumpulan orang. Tapi ketika sudah diidofatkan dengan nama Nabi, ummatu Muhammadin, baru berkeramat ke umatnya. Artinya apa? Kita manusia malam hari ini nggak ada harganya. Tapi begitu kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita mulai ada harganya. Kita mulai ada keramatnya. Kita mulai ada kemuliaannya. Karena sekali lagi bahwa manusia tidak akan mendapatkan kemuliaan selama dirinya tidak pernah mengakui kemuliaan Nabi besar Muhammad. Na'udzubillah min. Jadi usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Pasang niatnya Pak Bu. Apalagi Rasul pernah memberikan warning, kata Rasulullah, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya fasyarat bi a'malil akhirah. Berapa banyak perbuatan yang menggambarkan perbuatan dunia, kelihatannya bukan ibadah, kelihatannya bukan sholat, kelihatannya bukan baca sholawat, kelihatannya bukan lagi duha, tapi kerjaan dunia. Ke pasar, ke kantor, ngojek, sekolah, yang ibu-ibu masak nasi, bikin kopi, ngelonin laki. Oh, ibadah tuh, kan kerjaan dunia tuh, kerjaan dunia. Orang ke pasar, orang ke kantor, ngojek, itu kerjaan dunia tuh Bu. Cuman karena bihusnin niyah, niatnya cakep, bagus, hebat. Setiap mau keluar rumah dia berangkat, bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya ke rumah-rumah, pengen ke pasar, pengen dagang, pengen ke kantor, pengen ngojek, karena semata-mata nyari ridhomu ya Allah, memberikan nafkah buat keluarga. Kalau udah keluar niat model begini nih, ke pasar jadi ibadah, ke kantor jadi ibadah, kerja jadi ibadah, ngojek jadi ibadah, masak nasi jadi ibadah, bikin kopi jadi ibadah, ngelonin laki jadi Tapi baik-baik. Rasulullah juga memperingati, apa kata Rasulullah, ngingetin, memberikan warning. Kebalikannya, wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah fasarat bi a'malid dunya bisu'il niyah. Berapa banyak perbuatan yang menggambarkan perbuatan akhirat. Kelihatannya lagi sholat, kelihatannya lagi puasa, kelihatannya lagi baca Quran, kelihatannya lagi duha, kelihatannya lagi tahajud, kelihatannya lagi ceramah. Kerjaan akhirat. Tapi karena niatnya kurang bagus, niatnya jelek, niatnya kurang lurus, baik-baik. Saya nggak usah nyindir yang lain lah, nyindir diri saya aja dah. Wah, ceramah lagi nih. Job, kakap. Itu kelihatannya ceramah, tapi kalau udah niatnya cuma amplop mulu, kalau cuma niatnya cuma duit mulu, ceramahnya, ngajinya, duhanya, baca Qur'annya, maka semua tidak akan mendapatkan pahala. Fasorat bi a'malid dunia, berubah menjadi perbuatan dunia,
pahala nggak bakal dapat, ridho Allah tidak bakal dapat. Naudzubillah min. Tuh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai tuh. Karena emang bisa kejadian Pak Bu, kita ibadah tapi nggak dapat apa-apa. Kalau bahasa puasa kita sering dengar kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apaan kecuali lapar dan haus. Urusan sholat Nabi pernah sindirin, kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat tapi kagak dapat apa dari sholatnya kecuali at-ta'abu wan nasabu, capek ane lelah tunggang tungging doangan. Baca Quran, Rasul pernah sindirin, kamin qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Quran malah melaknat pembacanya. Itu ibarat orang kerja rodi tuh, kerjaan beres kagak ada yang gaji. Emang enak. Nah jangan sampai nih kita udah sampai malam, udah gerimis, udah masuk angin. Padahal malam betul-betul gerah itu kipas gue ya. Gue bingung. Oh gerah ya. Maka mudah-mudahan capek, lelah, gerahnya kita insya Allah jadi ibadah. Amin Bu. Ya Rabbal. Jadi itu yang pertama saya ngajak pasang niat. Mudah-mudahan sekali lagi dengan niat kita bersama nih semua, apa yang menjadi bagian acara malam hari ini nggak ada yang lain. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari tempat ini nggak ada aib-aib kita kecuali ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari tempat ini semua yang punya penyakit Allah berikan kesembuhan. Keluar dari tempat ini yang punya utang Allah lunasin semua. Keluar dari tempat ini yang masih jomblo, mudah-mudahan Allah kasih jodoh. Amin. Banyak macam hujan. Mudah-mudahan biar pada laku. Keluar dari tempat ini, mudah-mudahan nggak ada urusan kita kecuali udah dimudahin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Emang kalau udah urusan hajat, ada urusan kebutuhan kita banyak banget. Cuman kadang-kadang orang nih kalau dikasih wiridan sama guru suruh baca 1000 banyak amat. Kalau kita dikasih wiridan banyak begitu, ibu langsung berpikir begini Bu, kebutuhan kita, permintaan kita lebih banyak dari jumlah wirid yang dikasih sama guru begitu. Suruh baca Bismillah 780, buset. Lihat angka banyak udah puyeng duluan. Kita mikirnya langsung begini, angka 2000 belum seberapa karena hajat kita banyak, permintaan kita banyak, apalagi yang diminta utang lagi, utangnya banyak. Bagaimana kalau banyak sampai doyan ombang emok semua. Naudzubillah min. Jadi jangan. Artinya sekali lagi kita berharap kalau udah niat kita diterima, insya Allah hajat permintaan kita insya Allah diijabah. Amin. Bijahi Rasulillah, bijahi Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang udah jam 8 lewat 2 jam setengah. Jadi waktu udah lumayan malam. Jadi saya langsung masuk pokok inti masalah itu nama saya nih. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begini nih Pak, yang saya mau sampaikan inti ceramah saya nih, saya urut pelan-pelan nih, biar enak nangkepnya. Kita punya tujuan hidup, semua manusia sama, pengen mendapatkan kemuliaan, keridhaan dari Allah, semua panjang. Dan kalau sudah kita bicara soal kemuliaan, tadi itu saya bilang, kemuliaan yang paling tinggi ada pada diri Nabi besar Muhammad. Maka kunciannya cuma satu,
kita harus mengikuti apa yang pernah dibawa oleh Nabi. Nah, permasalahannya ada pertanyaan, bagaimana caranya? Itu cara nih, kalau ditanya saya kembalikan kepada ayat. Ada satu ayat Quran yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Itu jawabannya ada di situ, tapi bukan diisi ayatnya, bukan. Kalau kata ulama min haitsu asma'is surah, itu ditinjau dari nama-nama surah ayat tersebut. Kenapa? Emang karena ayat tersebut itu 3 kali disebutkan di dalam Al-Quran, 3 kali. Pertama di surah At-Taubah, yang kedua di surah Al-Fat, yang ketiga di surah As-Saff. Artinya apa? Kalau kata ulama, ketika kita ditanya orang atau mungkin kita tanya diri kita sendiri, ya Rasulullah saya pengen ikut kepada jalanmu, ya Allah saya pengen ikut kepada nabimu untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup saya, maka ikuti Nabi. Caranya bagaimana? Di antara caranya ulama unjukin, tuh lu lihat ayat huwallazi arsala rasulahu, lihat surahnya surah apa lagi. Makanya saya kasih bocoran, satu surahnya ada di surah At-Taubah. Ayat berapa Ustaz? Cari sendiri. Kalau kata guru saya, ngaji jangan kolokan. Surah minta unjukin, ayat minta unjukin. Cari sendiri, baca dari awal sampai akhir ke surat At-Taubah. Ntar ketemu ayat yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil. Artinya bahwa syarat pertama kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah, syaratnya taubat. Apa itu maksudnya? Nama surahnya At-Taubah. Taba yatubu taubatan. Artinya syarat buat kita mendapatkan kemuliaan Allah melalui kemuliaan Nabi, syaratnya taubat. Syaratnya taubat, sadar dengan dosa. Sadar dengan dosa. Orang sekarang bikin dosa enak banget. Masya Allah. Sekarang kan Pak Bu, mohon maaf, zaman dulu kayak kagak zaman sekarang. Makanya ketika Syekh Ali Al-Khawas ketika dibutain sama Allah, minta dulunya melek. Dulunya beliau melek. Itu zaman dulu tuh gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau minta, ya Allah kalau emang sebab mata saya banyak dosa, butain saya Allah. Begitu melek buta, begitu bangun tidur buta. Kenapa? Saking takut dosanya. Dari melek minta buta karena takut dosa. Orang sekarang katarak udah minta operasi, padahal dosa mulu. Lah nggak usah kemana-mana, kita lihat handphone aja kadang-kadang. Lah yang penting banyak, yang manfaat banyak. Yang dilihat video kodok, nguk. Najis doa. Mending yang lihat yang udah kawin, banyak bocah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya yang punya handphone di rumah banting-bantingin. Kalau mau lawan setan. Ya coba ada semua orang. Siapa yang gak kenal HP? Lah kita lagi bingung ya nih HP, nggak usah pakai diajarin, nggak usah pakai diklat, nggak usah pakai kursus. Lah anak 5 tahun dijamin main HP. Padahal neneknya budak susah banget. Waduh. Jadi kalau kita bicara sumber dosa sekarang udah ada di depan tujuan kita. Nah kalau kita udah berani berbuat dosa, dosa dianggap ringan. Kalau kata bahasa Rasulullah, nggak bakal mungkin mendapatkan kemuliaan ketika tahawunun anil dzunub, dia berani meremehkan dosa. Kita banyak dosa kan? Bukan banyak lagi. Tukang bikin dosa bukan? Iya. Bukan tukang lagi, tengkulak. Tukang ngeborongin dosa. Ya sama. Lah untungnya tuh Allah nutupin aib kita nih.
Nggak usah ibu-ibu, bapak-bapak, saya aja dah. Yang dipanggil katanya ustadz penceramah. Ini saya ditutupin aja dosa saya nih. Ibu kagak tahu bagaimana saya. Loh, kalau dibuka dosa kita semua, kelihatannya doang. Kalau begini ke orang bener semua, duduk, kepici, padahal balagu dari ketai. Kita kudu sadar, kita cuma casing doangan. Kita kudu jujur aja, jujur. Al-i'tiraf, yamhul iqtiraf. Ngaku dirinya banyak dosa menjadi pengampunan dosa. Jangan justru ngerasa suci. Kita kudu jujur. Saya sendiri jujur, saya banyak dosa. Kelihatannya aja kayak ustaz begini. Jangan lihat dandan. Kalau lihat dandan kayak sampai ho'o, kayak pici, kayak kain, kayak sorban, pakai jas. Tapi insya Allah Bu, saya insya Allah biarkan saya duduk di sini, saya megang mic, saya pakai sorban, saya pakai pici, saya pakai sarung, saya kagak ngerasa diri saya orang bener, nggak ngerasa diri saya orang suci. Bisa jadi sucian ibu daripada saya. Saya pakai pici, saya pakai sarung, saya pakai jas. Cuman yang pertama nyari berkah, karena ini tempat berkah. Amin. Saya nyari kemuliaan karena ini tempat mulia. Yang kedua mantesin. Masa gue kemarin pakai baju pramuka? Jadi insya Allah saya kagak merasa diri saya suci, banyak dosa kita. Nah dosa itulah yang menghambat apa yang menjadi keridhaan Allah buat turun kepada kita. Makanya ada satu sahabat Rasulullah pernah bilangin Rasulullah kepada sahabat, Rasulullah, para sahabat, ente pengen tahu gak penyakit kalian, obat kalian apaan? Ala ukhbirukum, apakah kalian saya pengen kasih tahu kepada kalian tentang dak kalian dan dawa kalian, penyakit kalian dan obat kalian? Rasulullah nanya, kemudian sahabat jawab, iya ya Rasul, kita pengen tahu. Kemudian apa kata Rasul? Inna da'akum ad-dudu, sesungguhnya penyakit kalian dosa. Wadawa akum al-istighfar, obatnya cuma istighfar. Yang ambeien kayak, yang kolesterol kayak, yang gula kayak, yang turun beruk kayak, apaan aja sekarang penyakit kan model-model, segala kaki gua aja. Gua bingung penyakit apa ke kaki gajah. Penyakit ada namanya virus namanya susah-susah banget. Semakin mendekati akhir zaman penyakit bikin banyak. Dokter semakin banyak, penyakit bikin banyak. Dulu dokter dikit, cuma mantri. Kenapa memang orang penyakit sedikit? Paling bisul, korengan, pano, segitu-gitu doang. Lamaan dikit meriang, cacingan. Sekarang penyakit makin banyak, coba dah. Lah dokter saya girang kita penyakitan. Rezeki dia. Makanya di rumahnya ditulis, deritamu rezekiku. Lah semakin banyak orang penyakitan dia girang, dokter mah. Kenapa? Memang itu jalan rezekinya. Intinya bukan cuma pengobatan berkaitan kita berobat ke dokter. Kalau kita percaya kepada Rasulullah, selama kita yakin apakah itu penyakit batin, penyakit zahir, maka yang menjadi obat utama istighfar, sadar akan dosa. Ini masya Allah, kadang-kadang udah penyakitan, suuzon sama orang, suuzon sama Allah. Ini kadang-kadang bukan cuma yang sakit, yang nengokin lagi yang haram jadah. Makanya iadatul marid, adab nengokin orang sakit diajarin. Kalau nengokin orang sakit, hibur, kasih tasriyah, hiburan itu isinya idkhulus surur, ngegirangin. Penyakit ada hikmahnya, sabarin, kuatin, dijadi tulisan dosa. Begitu nengokin enak banget ngomong, kayaknya penyakit lo tetangga lo yang bikin. Kemarin gue lihat warung lo disembarin tanah kuburan. Penyakit kagak baik-baik, dosa banyak. Ya, innalillahi wa inna ilaihi.
Itu baru penyakit yang ada di sini. Belum penyakit kalau kita keluar, masya Allah, perempuan ame cowok, cowok ame cewek, udah perasaan lo kayak laki bini aja jalan berdua. Kalau zaman dulu tahun 80-an ke bawah ke atas dulu, orang yang namanya disebut pacaran dulu paling kalau udah berani lulus kuliah baru berani pacaran. Sekarang 6 SD, SMP, manggilnya udah belagu, Umi tai. SMP, iya gila. Udah kagak pesantren, boncengan di sekolah, entah-entah udah dikasih motor boncengan, bulah boncengan pacarnya, masya Allah. Lah jalanan banyak yang bagus, dicari jalanan yang rusak. Lama otak laki banyak, jalan-jalanan rusak yang dicari. Itu perempuan, masya Allah, nempel boncengan udah kayak meracun. Temennya nanya, siapa itu? Enak banget jawab, harim gua. Ya, tai. Harim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Seorang coba kita lah kalau bukan pesantren, yang pesantren habis kecolongan, apalagi yang bukan pesantren, pergaulan bebas sudah luar biasa. Dosanya nggak biasa. Kenapa emang? Gara-gara juring. Orang pengen ngejajalin, orang ciuman pengen ciuman. Baik-baik, makanya dikasih tahu sama Rasulullah, hei para bujangan, nih orang tua nih para bujangan yang punya anak. Makanya dikasih tahu, kita kalau cari pasangan, kalau cari calon suami, calon istri, diajarin sama Rasulullah. Yang dikasih tahu laki, tapi termasuk istri dari suami begitu juga. Apa kata Rasulullah? Hei para bujangan, kalau nyari istri, cari yang 4 model. Apa itu 4 model? Yang pertama dilihat cantiknya, yang kedua jamali jamaliha, yang kedua linasabiha, yang ketiga limaliha, yang keempat lidiniha. Artinya apa? Lihat calon bini lo, lihat cakep apa enggak, keturunan orang baik enggak, kaya apa enggak, lidiniha, orang soleha apa enggak. 4. Cakep, keturunan orang baik-baik, kaya, soleha. Cuman kemana nyarinya? Lah kalau di kampung Pabuan ada yang model begini, saya mau nambah. Cuman langka. Nemu perempuan wadon kayak begini langka. Ada cakep, bangor. Tahu bangor, nakal. Bagaimana kagak nakal, setiap malam minggu pulang jam 11, jam 12. Setiap malam minggu ganti merek, ganti pacar. Ntar Udin, ntar Dulo, ntar Mamat, ntar Ucup. Makanya perawan di zaman sekarang umur 18 netek udah pada lembek. Hush, 17 tahun ke samping. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahu Akbar. Itu gara-gara pergaulan bebas susah sekarang nyari yang cewek. Ada sekali yang soleha, RT unjukin Ustaz, ada no perempuan soleha banget, masya Allah, baca Qurannya bisa, Imriti apal, Alfia apal, ame orang tua toat, ame agama toat, ame guru toat. Begitu kita kawinin, utangnya banyak. Makanya untungnya Rasulullah itu hadis belum selesai, kata Rasulullah apa di akhir hadis itu, fazfar bidatid, yang penting agamanya. Biarin cakepnya kagak seberapa, keturunan orang biasa, kaya nggak seberapa kaya, yang penting agama, soleha, soleh, taat sama agama. Kenapa kata Rasul, fazfar bidatid, taribah yadaka, selamat hidup kamu. Insya. Ini khususnya bapak-bapak ibu-ibu yang sudah cari calon mantu nih. Khusus ibu-ibu nih. Kadang-kadang ibu-ibu baru cari calon mantu, begitu ada calon mantu ini datang atau perempuan anak gadis ini ngenalin anak cowoknya yang udah dekat, kadang-kadang ditanya, kerja di mana lo?
PNS bukan. Gaji lu berapa? Jangan yang ditanya, jangan itu dulu. Jangan. Begitu yang parkir mobil di depan teras parkir mobil, langsung ngomong sama suaminya, pak, kakak. Begitu dikawinin supir. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan ditanya juga jangan gajinya doang, jangan ditanya PNS atau bukan. Kita jadi orang tua jangan ditanya duit mulu, jangan. Tanya, bang, lu kemarin udah bersolat isya belum? Bersolat isya belum? Tanya, begitu lagi nyamperin anak perawan ibu, udah bisa baca Quran belum? Tanya, huruf izhar ada berapa? Tanya, idukum bibun apaan? Paling kata orang anak muda, gue kayak masuk anak madrasah. Lah kalau ibu mau pengen selamat anak perawan ibu biar dapat berkah, kalau cari calon mantu yang santri. Santri. Biarin mukanya rada penyok. Ya ntar juga lama-lama nyala, kelihatannya doang kulitnya berminyak. Padahal si auranya cakep. Ini semua santri anti. Perasaannya maunya yang kerjanya di Jakarta, yang di kantor, yang PNS. Jangan. Bukan itu yang dikedepanin agama. Itu yang bisa membawa maslahat manfaat. Kenapa emang? Karena gara-gara dosa itulah di zaman sekarang keberkahan semakin dicabut. Makanya bersyukur dah kalau anak masih mau masuk pesantren. Amin. Makanya begitu kemarin pesantren dinyinyirin Trans itu jadi blunder loh, jadi bumerang. Nggak bisa pertahankan benteng bangsa Indonesia itu cikal bakalnya ya ada di pesantren. Biar kata kecil, biar kata begini, biar kata begitu, selama dia tinggal di pesantren, itu udah punya keramat tersendiri kalau santri Pak. Makanya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, kembali kepada pokok persoalan bahwa dosa sekarang udah menggelimang di mana-mana. Naudzubillah, munkarat. Itu udah semakin banyak maksiat. Kita sedih keluar sedikit aja maksiat udah banyak. Pergaulan bebas, yang mabuk udah kayak ngopi. Masya Allah. Ibu kalau melihat anak begitu kadang-kadang kalau saya malam-malam kadang-kadang jam 1 itu anak perawan masih ada di bonceng. Katanya emaknya ada kagak sih tuh? Sampai saya lihat kakinya itu perawan napak kata kagak sih? Jangan-jangan kunti. Tapi ngelihat napak ada orang. Tapi perempuan jam 1 masih ngayam. Masya Allah. Ini yang begini nih, yang akhirnya mencabut keberkahan di kampung kita nih. Dan ini kita nggak boleh anggap remeh. RT, RW itu mesti ngawasin tuh. Bukan cuma tugas ustadz kalau udah begini wilayah, karena buat keberkahan wilayah kita. Kalau udah ada kemaksiatan, kalau udah ada kemungkaran di tengah-tengah kita, yang kita anggap biasa, itu merupakan bagian laknat yang akan Allah tunjukin secepatnya. Selama kita anggap biasa. Makanya baik-baik. Makanya di antara dosa kita, doa kita sering meleset karena kita banyak dosa. Doa kita jarang diijabah, salah satunya karena banyak dosa. Makanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah ngajarin kalau kita doa rame-rame kayak begini nih, ajak orang, panggil orang. Kenapa emang kalau doa sendiri meleset mulu, kagak diterima? Kenapa? Dosanya banyak. Kalau kata bahasa fikih, ini kita udah kayak mustakmal semua nih. Mustakmal gitu. Kalau yang namanya air mustakmal nggak boleh dipakai wudhu, nggak boleh. Saya mustakmal, yang baca maulid mustakmal, bapak mustakmal, ibu mustakmal. Kita kalau doa udah mustakmal semua, susah diijabah. Tapi kalau kita rame-rame, kalau dalam bahasa fikih, wa idza jumi'al mustakmalu fasara tahiran. Fa idza jumi'at, maka apabila jumi'al mustakmalu digabungkan itu air mustakmal jadi satu, fasara tahiran, maka jadi suci lagi tuh. Kita kumpul sama bareng-bareng bapak, ibu, santri semua, kita doa bareng, itu udah suci lagi. Kita bakal cepat diijabah. Amin. Ya Rabbal.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo dah sadar ame dosa, bahwa kita banyak dosa, istighfar biar banyak. Kalau yang urusan istighfar taubat, kalau udah urusannya hablum minan nas, ada hakul adami, minta maaf sama orang mumpung orangnya masih ada. Yang kira-kira kemarin di masjid nukerin sendal orang, kita tahu tuh sendal siapa, pulangin. Kita biar kata istighfar 1000 lagi. Nah, kalau sendal masih ada di rumah kita, agak bakal diterima, datengin. Yang kita gibahin datengin, minta redo. Nah, ini mudah-mudahan kesadaran ini akan menjadi jalan pembuka biar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang pertama tuh kunci kalau pengen mendapatkan keridhaan Allah melalui bijahin Nabi Mustafa, itu kita suruh sadar akan dosa. Yang kedua, langkah yang kedua apa? Yang kedua, kita biar mendapatkan keridhaan dari Allah, ikut jalannya Rasulullah, lihat kembali kepada surah apa? Wallazi arsala rasulahu, itu yang kedua ada di surah Al-Fat. Ayat berapa Ustaz? Cari sendiri. Ngaji jangan olokan. Surat minta kasih tahu, ayat minta kasih tahu. Baca tuh surah Al-Fat dari awal sampai akhir, entar ayat ada berbunyi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Artinya apa? Al-Fat. Kalau ditasrif fataha yaftahu fathan. Maksudnya fathul uqul liqabulis syariah, menerima akal, ngebuka akal kita buat menerima syariat. Bahasa ringkesnya ngaji. Kalau kita pengen mendapatkan keridhaan Allah melalui kemuliaan Nabi, setelah kita sadar akan dosa, istighfar biar banyak, jangan pernah ngeremehin dosa. Yang kedua, ngaji. Tolakul ilmi, tuntut ilmu agama. Ke musola, ke pesantren, ke masjid, ke rumah-rumah ustaz, datengin. Jadi kadang-kadang pengajian susah banget. Muludan, rejeban, nuzulul Quran itu vitamin. Makanan pokoknya ngaji. Orang kalau cuma minum vitamin doangan, makan nasi kagak ngepot. Nyungsang, tontar vitamin, makan nasi kagak. Ya. Yang penting makanan pokoknya. Yang penting ngajinya muludan, rejeban itu cuma doping coy. Cuma doping, vitamin itu Pak. Makanan pokoknya ngaji. Ngaji yang wajib dicari kalau kata Imam Ghazali 3, tauhid, fikih, tasawuf itu. Nah ini nih yang ada di ulama, ada di ustaz, ada di pesantren. Makanya orang dulu berkah-berkah kenapa emang ngajinya pada peduli. Saya ini orang Jakarta, aslinya orang Tanabang. Dulunya, kalau masih tahun 80-an, itu ngaji bukan cuma di masjid di satu tempat, sampai ke kampung-kampung, ke rumah-rumah, ustaznya datang. Dulu guru orang tua saya ada juga orang Cisauk. Cuman saya lupa tuh namanya, udah meninggal jauh. Tapi saya masih kecil disering datang ke beliau. Artinya apa? Itu guru datang ke rumah muridnya atu-atu. Ke rumah Ustadz Anu, ke rumah guru Anu, Pak Anu, digilir. Kenapa emang? Karena mereka pada yakin di mana ngaji, di situ berkah pada turun. Ngaji di masjid, masjidnya berkah. Ngaji di musola, musolanya berkah. Ngaji di rumah, rumahnya berkah. Makanya kalau orang dulu ngaji sampai digilir begitu, itu di Tanabang tuh yang dulu kota, yang kota sekarang, yang kata Jakarta. Itu ngaji apa doyan-doyan. Makanya orang dulu biar kata kagak ada titelnya, biar pada gak makan bangku sekolahan, tapi hidupnya berkah. Bagaimana kagak berkah? Ngaji pada doyan. Al-Kahfi apal, Yasin apal, Tabarok apal, Marhaban apal, baca Yasin apal. Apal udah, sampai Rawi apal. Makanya tol Jakarta Bogor itu disebut Jagorawi. Yang pada jago baca Rawi ini. Makanya kudunya tol Jakarta Merak ganti tuh Jagoratim.
Mesti ganti lagi tuh, ntar punya Pandeglang tulis lagi, ganti lagi tone jago manakib. Artinya apa? Itu sebagai bentuk bahwa orang-orang dulu itu pada cinta sama agama, peduli sama agama. Biar kata titel kagak tinggi-tinggi lah, sekarang orang titelnya banyak banget bererot. Mulai dari MA, MM, MTC, CCM, sampai MCK. Apa banyak banget tuh, disuruh baca timbang ayat lam yakunil. Itu mundar mandir. Khairul bariyah sampai sarul bariyah ya. Khairul bariyah apa sarul bariyah sih? Laki itu banyak. Kenapa emang? Karena yang pengajian itu yang gak dianggap penting sama orang sekarang. Yang dipikirin cuma pikirannya ilmu dunia terus. Baik-baik kalau orang dulu tuh yang dipentingin ilmu agama. Makanya begitu ngorbanin harta, pada berani-berani. Jual emas demi anaknya pesantren, masuk pengajian, bayarin, pikirin. Nah sekarang orang sekarang pikirannya cuma dunia doang, yang dipikirin cuma umur, cuma sekolahan dunia mulu. Makanya duitnya berani buat dunia doang. Giliran kursus bahasa Inggris berani, giliran sekolah SMA berani, giliran kuliah berani jual tanah, jual motor. Giliran ngaji udah tanggal 32 belum ada yang bayaran. Akhirnya tuh Ustadz kesian, kurus Ustadz. Ya ilaha illallah. Orang kalau yang namanya peduli agama bukan cuma sampai urusan dunianya diserahin. Makanya keramat kita semakin hilang begitu tuh. Kepedulian kita sama agama hilang. Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di kampung masih ada Ustadz masih ada Ustadz udah deketin yang Bapak-bapak suruh ngaji. Yang ibu-ibu suruh ngaji. Jangan nyawer mulu. Jangan judi mulu. Itu pengajian deketin. Karena dengan sebab anak kita, orang tua kita ke pengajian, nah itu menambah keberkahan kita di rumah. Insya. Maka itu yang pertama tuh kata Rasulullah. Kalau kata ulama, bagian yang menjadi isyarah kita mendapatkan kemudian dari Rasulullah adalah kita ngaji setelah sadar akan dosa. Kalau ngaji udah timpal aja udah zikir, ngaji sama zikir ngaji zikir, izin ngaji. Nah itu dua. Nah ini menjadi bagian yang paling utama yang kudu kita terapi. Tapi mohon maaf jangan cuma zikir doang ngaji, enggak. Ntar bisa jadi nyungsang. Sebaliknya jangan cuma zikir doang ngajinya enggak. Kita zikir manakib rajin, zikir torikoh rajin, zikirin rajin, ngajinya baca kitab baca itu imbangin. Begitu juga jangan cuma ngaji doang zikirnya enggak, ntar kurang adem nih, akhirnya ngerasa dirinya paling bener. Nah maka bagian yang kedua inilah kita kudu jalani. Ngaji ya minimal apa yang kita bisa kita ikutin apa kata guru. Taklid itu bahasa bagian utama. Walaupun kalau kata orang Wahabi kita disebut taklid buta nggak apa-apa. Taklid buta kalau emang jalannya taklid sahih jadi bener. Maka yang kedua saya ingetin, kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah, keridhaan Allah adalah syaratnya yang kedua ngaji. Yang ketiga Bu, yang ketiga bahwa biar kita mendapatkan ridho dari Allah melalui kemuliaan dari Rasulullah, lihat ayat yang tadi lagi, huwallazi arsala rasulahu, itu ada di surat As-Saff. Ayat berapa ya? Cari sendiri, udah mulai cerdas. Baca dari awal sampai akhir, ntar ketemu tuh ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi. Apa artinya? Nggak usah pakai ditasrif, nggak usah pakai ditasrif. Ibu masuk ke musola, ibu masuk ke masjid, udah ada tulisan di pinggiran soft barisan. Artinya apa? Setelah kita sadar ame dosa, istighfar biar banyak, ngaji rajinin. Yang ketiga kompak, jaga ukhuwah. Nenek. Kita bisa mendapatkan ridho Allah dengan sebab kita menjaga ukhuwah kebersamaan. Yang namanya daulah Islamiyah di Madinah, dulunya Yasrib kemudian jadi Madinah Munawwarah. Itu karena Rasulullah mendegakkan ada ukhuwah, mulai dari ukhuwah basariyah, ukhuwah watoniyah, sampai kepada ukhuwah Islamiyah.
Termasuk negara kita bisa merdeka karena dengan ada ukhuwah. Belanda takut, Jepang kabur karena ada ukhuwah. Orang Islam karena udah kuat, kompak, nggak ada yang berani. Makanya sekarang nih, mohon maaf, persatuan Indonesia udah mulai dipecah-pecahin, dikotak-kotakin. Dengan segala partai, dengan segala ormas, dengan segala aliran. Tujuannya nggak ada yang lain, buat kita porak-poranda. Makanya biar kita ada di kampung, jangan pernah terpancing. Jaga ukhuwah kebersamaan, karena salah satu jalan itulah kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Insya. Kalau soal dalil kita udah hafal banget soal ukhuwah. Kata Rasulullah, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat yang lain, innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashudduhu ba'dhan. Dalam ayat yang lain, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Dalil soal ukhuwah kita udah banyak apa? Dalil kita udah banyak apa? Cuman kadang-kadang mohon maaf nerapinnya yang susah. Betul gak? Sekarang boro-boro nyatuin umat Islam antar negara, antar provinsi, antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa. Lah kadang-kadang pengurus masjid aja ribut mulu, pengurus masjid. Ketua sama sekretaris agak akur. Bendahara sama ketua nggak pernah nanya. Ampa ustad sama ustad marahan gara-gara rebutan jadwal khutbah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini baik-baik ukhuwah Islamiyah kita kudu jaga, itu bagian yang menjadi poin terakhir untuk kita bisa mendapatkan ridho Allah melalui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi semua kita kepengen dapat kemuliaan, dan puncak kemuliaan manusia nanti di ujung matinya, inda naz'ihi, ketika sekaratnya, kira-kira matinya ringan apa enggak, kira-kira matinya senyum apa enggak, kira-kira matinya wangi apa enggak. Ketika orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka sudah dipastikan sekaratnya ringan, matinya aman. Insya Allah dia seperti orang senyum dan bisa mengeluarkan wangi dalam dirinya. Insya, mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan menjadi ahlul khair. Ya Rabbal, jangan sampai kita udah dipanggil ustaz, tahu-tahu begitu mati mangap. Ini jangan sampai kita kepengen mati kita enak. Maka kuncinya itu jalanin yang tiga: sadar amin dosa, ngaji biar rajin, jaga ukhuwah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua akan termasuk yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya, dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi bagian niat daripada Sohibul Bait Bapak Anas Mudakir, mudah-mudahan beliau jauh-jauh, saya dengar beliau dari kidul apa, artinya dari jauh, orang jauh bukan orang sini. Itu menjadi isyarah beliau punya kesungguhan buat memberkahi ini wilayah. Jadi bantu apa yang menjadi niat dia, bantu apa yang menjadi niat Bapak Mudakir. Beliau bikin zikir manakib, ramein syiarin. Itu zikir manakib jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh. Ketika kita yakin zikir manakib, apapun manakibnya, mau Jawahirul Ma'ani ke, mau Nurul Burhan ke, itu namanya kita udah punya bagian pegangan yang kedua setelah Al-Quran. Kita Al-Quran jarang baca, ya paling enggak manakib itu menjadi bagian pembuka buat kita mendapatkan semua yang menjadi kebutuhan kita, zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Kita timbang sebut ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Tuhan Syekh, ya Tuhan Syekh, enggak menjadi musyrik. Kenapa ya Mak? Karena patokan kita yakin beliau orang yang disayang Allah. Selama orang itu disayang Allah, maka semua kemuliaannya pun diberikan kepada beliau. Makanya kita sering baca kalau dalam manaqib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, Allahumma ansur nafahat ridwani alaihi wa amadana, dan ya Allah berikan kewangian kepada Tuhan Syekh. Kemudian wa amadana, wa amidana, kemudian cipratkan kepada ma'amiyah. Nah, kita minta dicipratin. Jadi saya dengar beliau punya zikir, majlis zikir, kumpulan zikir
datengin, karena sekali lagi beliau jauh-jauh sekeluarga bikin acara kayak model begini yang alhamdulillah didukung, dibantu oleh semua masyarakat yang ada. Ini mudah-mudahan kerjasama yang baik buat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang diniatkan Sohibul Bait dan semua kita yang hadir di tempat ini mudah-mudahan menjadi niat yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.